Analisis laporan keuangan, topiknya adalah analisis tingkat pengembalian investasi. Sumber dari Subramanyam 2014 ada di buku 2, bab 8, halaman 50 sampai 99. Pertama, apa itu imbal hasil? Imbal hasil atas modal investasi atau return on invested capital mengacu pada laba perusahaan relatif terhadap tingkat dan sumber pendanaan. Jadi yang dibandingkan ada dua, yaitu laba dibandingkan dengan sumber pendanaan. Nah, sumber pendanaan itu apa dan yang laba itu apa akan dibahas di berikutnya. Merupakan ukuran perusahaan dalam menggunakan pendanaan untuk menghasilkan laba. Jadi coba kita perhatikan dulu, laba itu biasanya berasal dari laporan laba rugi, sementara pendanaan dan seterusnya dari laporan posisi keuangan. Jadi untuk analisis ini adalah ada dua sumber, yaitu laba rugi dan posisi keuangan. Kegunaan tingkat imbal hasil mengukur efektivitas manajerial. Jadi ada hal-hal yang dapat diukur di dalamnya atau dimanfaatkan untuk apa analisis ini. Misalnya di situ adalah untuk mencari akar permasalahan atau apa yang perlu ditingkatkan dalam hal misalnya yang pertama efektivitas manajerial. Apakah itu keahliannya, ketersediaan sumber daya, kepandaian, motivasi manajemen, kemudian keputusan pendanaan, investasi dan operasi, ini titik ya. Jadi ada keputusan pendanaan, kemudian ada investasi, tepat atau tidak, maksudnya pendanaan sudah tepat belum, investasinya sudah tepat belum, efektif atau tidak gitu. Kemudian operasi. Nah, operasi itu adalah perjalanan atau pengelolaan dari aktivitas bisnis itu yang utama. Kemudian ada pilihan tindakan, ada rencana strategis dan pelaksanaan rencana tindakan kebijakan itu kemudian dituangkan dalam strategis dan bagaimana pelaksanaannya itu terkait dengan kegiatan manajerial. Kemudian yang kedua dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas. Indikator kekuatan keuangan jangka panjang. Ini apa nih? Tingkat ini imbal hasil yang ini atau pengembalian yang ini itu merupakan ukuran keuangan untuk jangka panjang. Menggunakan laporan laba rugi dan posisi keuangan. Ya, sudah membandingkan ya laba rugi dan posisi keuangan. Jadi mungkin yang sebelumnya adalah khusus di laporan laba rugi saja yang dianalisis, kemudian di sisi lain misalnya current asset atau apa itu hanya posisi keuangan saja. Tetapi untuk yang analisis ini kedua informasi itu dipadukan. Kemudian yang selanjutnya adalah kegunaan selanjutnya ukuran perencanaan dan pengendalian. Misalnya di situ ada perencanaannya seperti apa, penganggarannya, kemudian cara mengkoordinasinya, adakah dievaluasi atau evaluasinya seperti apa, dan mengendalikan aktivitas bisnis. Mengendalikan itu controlling ya, bisa dikontrol aktivitasnya. Kemudian ada di situ biasanya terkait dengan pusat laba. Laba itu biasanya kalau pusat laba itu kan yang diukur adalah bagaimana suatu divisi atau agen atau apapun itu diukur dengan laba. Itu materi di kuliah lain ya. Kemudian imbalan manajer atau bonus itu salah satu atau beberapa lah itu kegunaan daripada analisis tingkat imbal hasil. Perhitungan secara umum adalah seperti ini. Jadi ini global ya. Secara umum dulu adalah laba dibagi dengan modal investasi. Ini secara apa ya, agregat ya, laba dibagi modal investasi. Sementara kalau diperhatikan lebih jauh ke dalam, itu nanti laba itu pun ukurannya banyak ya, berbagai macam laba. Itu ditentukan yang mana? Berbagai macam laba dan berbagai macam cara mendekatinya. Jadi rumusnya kalau Anda lihat di buku sumber itu akan banyak ya.
tidak hanya satu gitu ya. Kemudian modal yang diinvestasikan itu juga pendekatannya dari mana? Apakah didekati dari aset atau didekati dari kalau di kanan itu kan liabilitas dan ekuitas. Dari modal saham biasakah atau dari manakah? Nah, itu akan diada di materi selanjutnya. Tapi secara umum perhitungan tingkat pengembalian investasi adalah laba dibagi modal yang diinvestasikan. Nah, kemudian yang dibahas adalah modal yang diinvestasikan. Itu seperti apa? Jadi, ada dua ukuran mengenai modal investasi. Yang pertama adalah aset operasi neto sama modal ekuitas saham biasa. Ini implikasinya perhitungannya akan sedikit berbeda ya. Nah, maka bedakan ya, ini aset operasi neto, sementara kalau ada return itu berarti tingkat pengembaliannya. Kalau itu kan yang depan itu belum ada R ya, berarti masih NOA, Net Operating Asset. Jadi nanti harus bisa membedakan mana NOA, mana RNOA gitu ya. Nah, karena ada kata return. Maka kalau dari aset operasi neto itu yang dianalisis akan menghasilkan nanti ketemunya adalah tingkat atau imbal hasil gitu ya, tingkat imbal hasil atas aset operasi neto atau return on net operating asset. Hasilnya adalah RNOA. Itu yang pertama didekati dari sisi aset operasi neto. Secara mudah aset operasi neto itu adalah aset yang dioperasionalkan untuk memperoleh yaitu kegiatan bisnis yang utama tadi, penjualan dan pembelian dan seterusnya. Kemudian yang kedua didekati dari modal ekuitas saham biasa. Kalau saham biasa itu kan ada beberapa tipe saham ya, ada preference, ada saham biasa, ada ya berbagai macam lah, mungkin saham bonus dan treasury dan seterusnya ya. Ini yang dikategorikan adalah saham biasa. Imbal hasil atas ekuitas saham biasa atau nanti ketemunya itu return on common equity. Nah, itu ROCE. ROCE ya. Jadi ada dua tingkat pengembalian investasi untuk saat ini yang kita pelajari itu dua ya. Jadi ada RNOA, return yaitu on net operating asset ya, dari NOA-nya ditambah return. Kemudian yang kedua adalah return on common equity. Ya, itu dari saham biasa menjadikan suatu tingkat pengembalian. Ya, itu ada dua. Oke ya, yang pertama ini dipahami dulu ada RNOA dan ROCE karena di bagian berikutnya akan memecah lebih dalam ya, masuk. Oke. Yang pertama kita lihat adalah RNOA, Return on Net Operating Asset, gitu ya. Nah, nanti ada Excel-nya sebenarnya, kasus dari Excel Corporation ya. RNOA terdiri dari dua komponen, yaitu aset neto operasi. Nah, yang tadi belum ada R-nya loh ini ya, jangan kebalik ya, jangan bingung. Ini aset neto operasi, ini nah, di bawah net operating asset. Kalau di rumusnya ada yang di rumus RNOA itu ada yang di bawah ya. Kemudian itu NOA, net operating asset atau NOA. Kemudian yang komponen selanjutnya adalah laba operasi setelah pajak atau net operating profit after tax, NOPAT ya, disingkat NOPAT, after tax ya. Jadi rumus RNOA itu adalah NOPAT dibagi NOA atau NOA. Ya, ini ya sama kan? Tinggal ditambahi R ya, return, tingkat pengembalian. Kenapa kok tingkat pengembalian dibandingkan dengan apa sih kalau tingkat pengembalian itu? Nah, kalau di sini berarti dari laba, tapi laba yang mana? Laba yang operasi gitu ya. Operasi apa pajaknya dihitung enggak? Nah, dihitung. Jadi laba operasi setelah pajak.
Karena kenapa kok dinyatakan laba operasi? Karena kan ada laba yang di luar operasi ya, pemasukan dan pengeluaran di luar operasi. Nah, itu tidak dihitung di sini. Kita lihat di bawahnya laba operasi neto setelah pajak atau net operating profit after tax atau disingkat NOPAT. Rata-rata aset operasi neto atau average net operating assets atau NOA. NOA adalah aset operasi dikurangi liabilitas operasi. Nah, ini cara mencari NOA. Nanti dicek juga di Excel ya, file Excel. NOA caranya menjadi apa? Aset operasi ya, dikurangi liabilitas operasi. Bersih ya, net gitu ya. Karena ada net ya, kata net bersih gitu ya. Net operating asset berarti yang neto. Kalau bersih itu berarti yang dapat dioperasionalkan gitu ya. Bersumber dari modalnya tentu, bukan dari yang lain-lain. Maka kita lihat di sini aset operasi. Nah, karena ada aset yang bukan operasi, misalnya apa, menanam saham di PT lain dan seterusnya, itu tidak termasuk. Bisa dicek, nanti kita cek Excelnya. Dikurangi liabilitas operasi, juga liabilitas yang digunakan untuk operasi, bukan liabilitas untuk yang lain-lain. Kalau liabilitas yang jangka panjang mungkin sudah masuk ke aset, jadi sudah tidak double hitung gitu ya. Kemudian NOA atau Net Operating Asset adalah kewajiban keuangan neto atau Net Financial obligation ya, O-nya obligation, kewajiban itu. Kemudian ditambah ekuitas pemegang saham. Itu pendekatan lain ya. Jadi yang kita pakai misalnya aset operasi dikurangi liabilitas, atau kita NOA ya seperti yang saya katakan tadi, itu rumusnya bisa banyak ya, pendekatan-pendekatan. Kalau ini yang pendekatan ini aset operasi dikurangi liabilitas, pendekatan lain adalah kewajiban keuangan neto atau NFO ditambah ekuitas pemegang saham. Kalau diutak-atik ya hasilnya mirip, setidaknya mirip atau sama. Kemudian kita bahas NOA ya, bagian NOA bukan R-nya ya, tapi NOA-nya. Di NOA itu adalah bagian dari rumus RNOA. Aktivitas operasi merupakan aktivitas yang dibutuhkan untuk produk atau jasa perusahaan ke pasar serta untuk melayani kebutuhan pelanggan. Itu yang disebut operasi. Kita lihat lagi pelan-pelan di situ, dibutuhkan untuk produk atau jasa sampai ke pasar, mulai dari pemrosesan dan seterusnya sampai itu ke tangan konsumen untuk melayani kebutuhan pelanggan. Jadi kalau bukan pelanggan ya tidak masuk operasi kan ya, itu seperti itu. Nanti itu diidentifikasi dari laporan posisi keuangan, karena itu adalah dibutuhkan untuk produk dan perusahaan sampai besar asetnya yang dipakai ya untuk melayani itu. Kemudian ada yang kedua adalah aktivitas operasi dalam posisi keuangan. Ini contohnya gitu ya. Apa yang diidentifikasi adalah aset dan liabilitas yang berhubungan dengan akun laba rugi. Nah, itu paling cepat gitu ya, berhubungan dengan laba rugi. Kalau menjual perlu apa? Oh, perlu kendaraan, ya perlu apa lagi? Perlu toko, ya itu ya, itu berhubungan dengan laba rugi. Kemudian kalau yang dijual apa? Persediaan, tentu masuk. Berarti aset tersebut akan sangat terkait dengan laba rugi. Itu maknanya ya, aset dan liabilitas yang berhubungan dengan akun laba rugi. Kalau liabilitas, apa itu yang berhubungan? Ya, pembelian barang belum dibayar, masuklah dia ke utang. Nah, itu ya cara untuk memahami makna dari liabilitas atau aset yang berhubungan dengan laba rugi. Dicontohkan di situ akunnya apa? Piutang, persediaan, aset tetap, utang usaha, ya, ada hubungan tadi pembelian, biaya masih harus dibayar, biaya transport dan sebagainya. Kan tujuannya adalah menyampaikan ke pasar atau melayani pelanggan. Nah, itu akan masuk. Kemudian aset operasi dihitung dari total aset dikurangi investasi pada efek. Nah, ini khusus yang aset ya.
Ini kan tidak ada ini piutang, persediaan, aset tetap, tapi di situ tidak termasuk adalah investasi pada efek. Liabilitas operasi terdiri dari liabilitas dikurangi liabilitas berbunga. Maksudnya adalah utang yang harus menanggung bunga. Beda kan, yaitu bukan dari operasi kan. Misalnya untuk modal gitu ya. Utang tapi modal, misalnya beli menjual obligasi atau menerbitkan obligasi lah. Menerbitkan wesel bayar dan seterusnya. Yang itu menanggung bunga dan jangka panjang dan seterusnya. Itu kan kategori pendanaan atau modal. Maka itu mungkin tidak dikategorikan sebagai aset, bukan liabilitas operasi, maka itu perlu dikurangkan. Ya, kita lihat yang merah, aset operasi dikurangi liabilitas operasi menjadi aset operasi neto atau NOA. Jadi NOA itu rumusnya apa? Di situ aset operasi itu yang mana itu? Piutang dan seterusnya, tidak termasuk efek ya. Kemudian dikurangi dengan liabilitas operasi. Nah, itu liabilitas operasi adalah yang tidak termasuk tadi berbunga, misalnya obligasi, wesel dan seterusnya itu. Nah, ketemulah NOA. Selanjutnya adalah NOPAT. Kita lihat dulu. Nah, bagian dari ini ya, RNOA adalah NOPAT dibagi NOA. Yang NOA kan sudah di lihat ya. Kemudian kita lihat yang NOPAT. NOPAT adalah laba operasi setelah pajak atau net operating after tax atau NOPAT. Kemudian aktivitas operasi dalam laba rugi itu penjualan, ini operasi ya, bukan yang lain-lain gitu. Kalau yang lain-lain tidak masuk dihitung ya. Penjualan, harga pokok penjualan, biaya penjualan, dan administrasi dan umum. Jadi biayanya ya pokoknya itu operasi utama gitu ya. Dikurangi pajak. Nah, pajaknya seperti apa nanti dihitung ini pajaknya. Ya, nanti ada perhitungan pajak ya. Nah, beban pajak dibagi laba sebelum pajak itu akan ketemu rate-nya ya, itu termasuk tarif pajaknya itu ya, dikurangi pajak karena kan mungkin pajak sudah terdistorsi dengan yang lain gitu. Tidak termasuk pemasukan dan pengeluaran lain-lain. Jadi NOPAT itu hitungannya adalah penjualan minus biaya operasi, yaitu laba operasi gitu ya, mudahnya kan gitu kan, penjualan dikurangi biaya operasi atau laba ya kan, laba biasa. Kalau sekarang kan, kalau dulu ya labanya seperti itu, tapi sekarang kan ditambah ada yang lain-lain ya, pengeluaran lain-lain gitu ya. Terus dikali tarif pajak. Nah, tarif pajaknya dihitung dari apa itu pajak yang harus dibayar dibagi laba sebelum pajak. Ya, itu ketemu berapa persen gitu loh maksudnya. Nah, di Excel ada ya, nanti setelah ini akan kita lihat Excelnya. Itu untuk NOPAT yang merupakan bagian dari perhitungan RNOA. Kita lanjutkan. Nah, yang kedua adalah ROCE. Tadi yang pertama nih ada RNOA, kemudian yang bahasan kedua adalah ROCE. Itu yang RNOA sudah kita bahas sampai NOPAT, ada NOA. Kemudian ROCE. ROCE itu secara sekilas rumusnya ada ini. Laba neto, ya adalah laba bersih ya. Kemudian dikurangi dividen saham preferen. Karena apa ya, saham preferen ini semacam bunga ya, tetap gitu ya. Jadi tidak dihitung karena menjadi beban seperti beban bunga gitu. Jadi bukan menjadi dividen yang biasa. Sehingga kewajibannya pun sama gitu ya, dari periode ke periode. Kemudian itu dibagi, jadi laban itu dikurangi dividen preferen dulu, bukan saham biasa ya, tapi dividen dikurangi itu artinya dikeluarkan dari perhitungan ya. Jadi laban itu tidak termasuk, atau bahasanya lainnya, laban itu tidak termasuk menjadi perhitungan dari saham preferen, tidak dihitung preferennya. Berarti naik kan ya, laban itu umum dikurangi ya. Oke. Kemudian rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Jadi itu rata-rata ekuitas
pemegang saham biasa. Nah, itu ada ekuitas rata-rata itu apa? Di bawahnya ya, karena rata-rata ya, kalau tidak ada ya satu ya. Saldo awal kan berarti kalau ada perubahan di tengah itu kan menjadi saldo akhir. Nah, perubahan itu akan dibagi dua, atau awal ditambah akhir dibagi dua ya. Kalau tidak berubah kan sama dengan informasi awal dan akhir ya sama gitu. Itu rata-rata ya, nanti ada di Excel. Nah, untuk PPT-nya sekian dulu, tapi untuk materinya akan berlanjut ke Excel. Baik, kita sudah berada di file Excel untuk ya mengimplementasikan tadi ya, analisis tingkat pengembalian investasi. Jadi memang dibuat Excel-nya untuk memperlihatkan perhitungannya, sekaligus sebagai Anda juga belajar bahwa analisis itu perlu dilakukan untuk perhitungan tidak pakai kalkulator saja ya, tapi pakai Excel, karena itu akan membantu di masa depan Anda. Baik, kita lihat ini dari buku ya, sudah dimodifikasi ya, informasinya. Nah, ini ada perusahaannya namanya Excel Corporation juga. Yang pertama dilihat adalah laporan posisi keuangan. Untuk ini posisi keuangan di situ posisi ya. Untuk yang satu apa itu laba rugi di buku tidak ada ya. Saya mengikuti yang di dalam teks. Kalau di kasus lainnya ada, tapi itu di latihan itu. Ya, kita gunakan yang ada. 31 Desember itu tahunnya dipakai ke-8 dan ke-9. Jadi itu istilah untuk penyebutan tahun. Kita pakai dolar, sehingga nilainya adalah dalam ribuan dolar. Ada informasi di dalam apa ini, laporan posisi keuangan dibagi dua gitu ya, tahun 2 tahun itu. Kemudian kita perhatikan sekilas, ini sudah apa ya, laporan yang dipersingkat ya. Kalau aslinya kan panjang. Nah, tugas Anda termasuk laporan yang menyingkat itu ya. Asetnya, tetap contohnya nih, aset tetap sudah ditulis di sini, aset tetap neto gitu ya. Tidak ada penyusutannya, sudah tidak dimasukkan ya. Tapi ini sudah di rekalkulasi. Kita lihat aset itu berupa kas, ada di situ. Tidak saya baca ya, saya menunjukkan saja, rumusnya tidak ada karena ini data dasar. Kas itu, kemudian efek yang diperdagangkan di situ tahun 8 38.000 itu dalam ribuan gitu ya, sama 43.000 gitu ya, 43 juta kan berarti. Nah, itu efek yang diperdagangkan tadi. Kalau di batu tadi Noah itu kan tidak dihitung, tapi di laporan kan ada gitu ya, maka ini masuk ya, ini menjadi perhatian nanti. Kemudian ada piutang usaha itu sudah tidak termasuk yang tidak tertagih gitu ya, pada persediaan. Nah, total aset lancar ini pakai rumus. Nah, Anda bisa lihat di situ. Oke, saya double klik. Nah, tidak usah saya ajari ya, semester 1 sudah tahu cara membuat rumus sum gitu ya, menjumlah. Kemudian investasi pada entitas anak yang tidak dikonsolidasi ya, itu ada. Efek yang diperdagangkan juga tidak masuk nanti. Aset tetap ya sudah tadi, goodwill ya, terus total aset jangka panjang ya, ini yang dijumlah ini aja ya. Oke, sama ya. Ya. Terus total aset ada 2 plus ini. Ya, ini dari total aset lancar ditambah jangka panjang. Ini saya double klik ya, kelihatan tuh, bisa dicek ya. Kemudian ada liabilitas, di situ ada wesel bayar. Ini nanti kalau dalam liabilitas yang operasi itu, ya ini mendapat perhatian kan. Ya. Kemudian utang usaha, ya itu kalau usaha ceto ya, dari jual beli yang itu ya, pembelian paling tidak. Utang pajak, ya, bagian utang lancar jangka panjang yang jatuh tempo ya, tidak dihitung mungkin. Ya itu masuk jumlah
Nah, ini laporan laba rugi, posisi keuangannya, utang jangka panjang, kemudian pensiun, kemudian total liabilitas. Ya, di bawah ini kan, jangka panjang aja ya, itu jangka panjang. Kemudian ekuitas, ada saham biasa, tambahan modal di setor, kemudian saldo laba, kemudian ada saham treasury, itu minus ya, minus, ada tanda minus. Punya saya tidak berkurung tapi pakai minus ya, tidak ada di dalam kamusnya kecuali diubah regional settingnya dan seterusnya, tapi berdampak pada komputernya tidak bisa jalan normal, itu tombolnya kacau, mencet string keluarnya lain gitu. Nah itu ya udah kita pakai yang ini ya. Total ekuitas pemegang saham, ya, di sum, tapi ini kan minus ya, jadi ini plus 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 di minus kalau pakai kalkulator. Kemudian total liabilitas dan ekuitas 2120, apakah sama? Ini ya sama ya. Ya, kemudian tahun ke-9 juga sama. Itu adalah sheet yang pertama. Kita lihat perhitungan NOA untuk sheet selanjutnya ya. Oke. NOA itu bisa dirumuskan apa? Aset operasi neto. Nah, ini tidak sengaja tidak saya hapus ya, karena untuk menunjukkan ini tidak dihitung tadi ya. Ya, di strip saya coret. Aset operasi neto dikurangi liabilitas operasi. Liabilitas operasi yang mana ya? Itu. Sementara aset operasi neto kita lihat ada kas dihitung masuk, piutang kemudian masuk, sangat masuk ya, piutang berhubungan dengan piutang yang usaha lo ya, piutang yang usaha. Persediaan sangat terkait itu dengan laba rugi kan ya. Investasi pada entitas anak tidak perlu ada lanjutannya ya, kalau diperlebar itu dikonsolidasikan terus ya, tidak apa-apa. Nah itu dihitung, tapi efek yang dapat diperdagangkan tidak dihitung. Kemudian aset tetap neto, goodwill juga dihitung. Nah, oke, dijumlah semua ketemu itu 2076, sama juga itu dijumlah tahun ke-8 maupun ke-9. Kemudian liabilitas yang operasional itu seperti apa? Wesel bayar tidak dihitung, kosong ya, karena ini utang tadi ya, berbunga, utang modal gitu ya. Utang usaha, nah itu usaha kan jual beli itu sangat dihitung karena operasional. Utang pajak juga biasanya terkait dengan pembelian atau penjualan dan seterusnya. Ya. Bagian lancar utang tidak dihitung karena kan sebenarnya utang jangka panjang yang sudah mau jatuh tempo. Utang jangka panjang tidak dihitung. Pensiun dan liabilitas karena biaya ini dihitung. Ya, terkait itu ya. Kemudian total liabilitas jangka panjang itu ada di jumlah. Nah itu total liabilitas jangka panjang. Oh, di total 2. Oh, enggak ya. Oke. Kemudian kita lihat aset operasi neto sama dengan, nah ini saya double klik ya. Ini ada ini, aset operasi neto dikurangi liabilitas operasi ya. Ya, operasi. Nah, itu. Ini bukan jangka panjang ya mestinya. Total liabilitas operasi ya. Coba saya hitung. Liabilitas operasi gitu aja. Kalau jangka panjang nanti beda ya maknanya. Ya, itu bisa kita lihat di situ. Nah, dari perhitungan aset yang lancar tadi, kok lancar ya, operasional, beroperasi, itu dikurangi liabilitas yang secara operasi. Nah, ini biru dikurangi merah, atau C14 dikurangi C23. Rumusnya sudah ada ya. Nah, atau kita lanjutkan satu. Ini cara lain menghitung ya. Nah, kalau ini melalui ini NOA 2 itu cara menghitung NFO plus SE ya. Nah, mirip ya 1169 ya kan? Ya. Apa itu? Tapi kalau ini dihitung dari apa? Ini financial obligation ya, net financial obligation. Untuk maka ada
wesel bayar, bagian lancar, utang jangka panjang, kemudian ditambah efek itu ya, lancar maupun tidak, kewajiban keuangan itu ditambah dengan modal saham, stock equity ya. Nah itu hasilnya juga sama ya, yaitu cara lain ya. Kalau mudah ini ya pakai ini, kalau mudah pakai ini ya. Kemudian nopat, kita lihat nopat ya. Oke. Nah ini perhitungan mengenai nopat ya. Excel perhitungan nopat dalam ribuan sama ya. Kita lihat di situ, kalau tadi kan setnya ya. Nah ini adalah menghitung apa itu labanya ya. Ya laba setelah pajak seperti apa? Laba operasi ya. Ya ada, oh nggak kelihatan ya. Di sebelah kanan itu ada laba operasi. Coba saya geser. Laba operasi sama dengan penjualan ya toh, minus beban operasi. Ya itu kan beban operasi apa saja itu ya udah yang di atas harga pokok, kemudian biaya pemasaran, biaya administrasi umum dan seputar di situ ya. Kemudian nopat itu adalah laba operasi yang di atas ketemu tadi dikali dengan tarif pajak. Nah, tarif pajak itu bukan tarif pajak yang di dalam undang-undang ya, tetapi yang dihitung dari persentase pajak yang dibayarkan terhadap laba di perusahaan. Maka ada di Excel ya. Oke, kita lihat perhitungannya. Nah, ini kita yang pertama ngitung tarif pajak. Ya, di situ ada kali satu tarif pajak. Maka kita lihat tahun 2 tahun ya. Ini ada pajak yang dibayarkan. Ya, tahun ke-8 dan 9 52 juta gitu. Ya, dalam ribuan karena kemudian labanya yaitu 141 juta ya dalam dolar itu. Maka nah kalau ini kan belum pakai rumus. Nah, tarifnya ya kita lihat ya. Berarti pajak yang dibayarkan dibagi dengan laba perusahaan. Berapa persen ya gitu. Nah, ketemunya 37%. Kalau diperbanyak ya bisa 00 ya. Oke. Dan 36%. Nah, laba operasi ini kan laba yang bawah ya, laba umum, dan laba operasi yang atas ya. Atas itu adalah penjualan dikurangi harga pokok, kemudian biaya-biaya utama tadi ya, biaya operasi. Ini 163, ini dari sumber informasi ya. Tadi karena tidak ada laporan laba ruginya ya, ini nggak bisa diambil ya. Dari mana? Ini langsung metutu, Mbak Petunjuk itu langsung keluar ya. Informasinya seperti itu. Tarif, nah ini kan 1 minus tarif. Nah kalau saya lihat ya di situ kan 1 min E ya, tapi tidak saya bentuk persen ya biar kelihatan 0,63 itu sama dengan 63%. Nah kalau digabungan menjadi 100%. Kemudian ini tarif sama juga ya, 63 sama 4. Nah nopatnya dihitung dari, saya buka laba operasi dikali ya, 1 min tarif tadi ya toh, nah ketemu, itulah net operating profit after tax ya. Itu nopat. Kemudian setelah ketemu NOA dan nopat, kalau di rumus tadi saya cari ada ketemu enggak ya, NOA dan nopat. Nah ini rumus tadi RNOA sama dengan nopat dibagi NOA. NOA dan nopat sudah ketemu ya. Maka kita cari RNOA. Ya, RNOA itu adalah nopat dibagi rata-rata NOA. Kalau rata-rata itu 2 ya, maka di sini dilihatkan tampilkan ada 2 data, tahun ke-8 dan tahun ke-9. Ini bukan RNOA ini NOA ya. Sorry, NOA. Ya, oke. NOA itu di rata-rata average atau yang 8 ditambah 9 dibagi 2. Nah,
Kemudian NOPAT sudah kita ambil yang tahun ke-9 ya, 1 gitu. Maka rumusnya adalah NOPAT tahun ke-9 atau T, ini T-1 ya. Kemudian dibagi dengan NOA. NOA kan pembanding. Kalau contoh lain ya di luar itu, misalnya return on asset apa? ROA. Berarti kan laba dibagi total aset. Nah, kalau RNOA itu berarti apa? Eh, Laba tadi, tapi disingkat dipakai, kita pakai NOPAT gitu ya. Laba dibagi eh, aset yang dioperasionalkan, yang kita beri nama net operating asset atau NOA. Jadi ini ukuran laba, ini ukuran aset. Ya, ketemulah 9,95. Pemaknaannya adalah ketika apa itu, ini kan return ya, return tingkat pengembalian itu berarti kan laba dibanding, sudah dibanding ya. Kalau laba naik saja kan belum tentu lebih baik kalau itu asetnya lebih banyak atau bertambah cukup signifikan. Nah, RNOA itu ini kan sudah dibandingkan, maka itu sudah terkompres, terfilter itu lumayan cukup bagus ya, 9,95 soalnya. 10 itu sudah mungkin lumayan ya, karena itu adalah net ya. Sehingga kalau begitu secara analisis itu kalau satu susah dibandingkan, cuma dibandingkan dengan rata umum ya, 10% itu sudah lumayan bagus misalnya, 15% bagus gitu ya. Nah, itu pembandingannya dengan yang itu gitu. Dan itu mungkin kadang di industri itu beda-beda gitu ya, ada yang industri perbankan beda dengan manufaktur dan seterusnya. Nah, tetapi kalau secara single, ini misalnya dibandingkan RROA tahun ke tahun, misalnya kalau menurun, nah itu ada apa dengan manajemen? Ada sesuatu yang tidak efektif atau mungkin ada pengelolaan yang bermasalah. Ya. Itu perlu ditelusur, makanya apakah labanya bagaimana, kemudian biayanya bagaimana, dan seterusnya. Itu baru dilakukan penelusuran. Tapi kalau sudah meningkat, mungkin ada kriteria ini, oh ya, yang bagus, tapi ya mungkin biasanya hati-hati dengan keputusan yang bersifat jangka pendek misalnya. Nah, itu RNOA. Ini nilainya 9,95. Kalau dibulatkan 10%-an ya. Ya kalau secara single mandiri ya sudah lumayan bagus gitu. Kemudian kalau setelah RNOA kan di dalam PPT ada ROCE ya, ada dua, yaitu apa di atas. Nah, ya ini RNOA dan ROCE. Di Excel dihitung ROCE ya. Ya, langsung singkat ya. ROCE adalah laba neto di minus dividen saham preferen ya, tidak dihitung saham preferennya, kemudian dibagi rata-rata ekuitas pemegang saham dalam ribuan. Jadi ada laba neto itu misalnya tahun yang dianalisis kan tahun ke-9, maka yang dipakai itu. Tetapi karena saham biasa ini menggunakan rata-rata, ya kalau tidak rata-rata kan berarti ya sama ya satu baris. Tapi karena dihitung rata-ratanya itu dan datanya berbeda ya, maka dihitung nilai ya rata-rata ya dibagi dua itu 720. Langsung ketemu nih ya. Ya, preferennya tidak ada 0. Maka laba neto dikurangi preferen dibagi saham biasa ya, ketemunya 14,46. Itu ROCE. Baik, dari materi sudah kita sampaikan baik Excel dan PPT-nya ya. Tentu sebenarnya masih banyak rumus kalau Anda perhatikan di buku Subramanyam, dari yang pakai spread, dipakai leverage dan seterusnya. Tapi itu dipelajarinya tentu membutuhkan waktu lebih lama. Oke, sekian dulu materi kita. Terima kasih.